Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sejenak bersama surat Luqman. Kita sampai ke ayat 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaina marji'uhum. Kepada kami tempat kembali mereka. Nabiuhum, maka kami akan ceritakan pada mereka bima amilu, atas apa yang mereka kerjakan. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di hati, yakni hati mereka. Di ayat ini, sebentar ya. Di ayat ini menarik kan, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang Islam maka dan ia muhsin, ia telah megang urwatil wuthqa, pegangan yang kuat. Nah, yang kalau kafir gimana? Nah, ini ada perintah fala yahzunka kufruh. Yang sekali-kali kekufurannya itu membuatmu sedih. Kemudian kita repot. Kenapa? Ilaina marji'uhum. Nah, ini banyak ayat menceritakan tentang bab ini. Karena memang di beberapa kisah kan Rasul itu sedih atas pamannya yang masih kafir dan kaumnya yakni Quraisy yang masih kafir. Saking sayangnya Rasul kepada mereka. Rasul penuh kasih sayang kepada umatnya. Tapi Allah menegaskan fala yazunka kufruh. Istilah kata kita sudah disampaikan, beriman atau tidak beriman itu sudah keputusan Allah. Ya, kemudian pilihan masing-masing. Ketika memilih tidak beriman, ya sudah. Karena nanti masing-masing akan mendapatkan cerita perbuatannya. Sama dengan konteks kita hidup hari ini. Ada yang aneh-aneh ngomong enggak terhadap agama. Nah, itu sudah urusan dia. Kalau dalam guyonan saya, yang bakal masuk neraka dia, kok yang repot kita, ya biarin aja neraka sendiri. Gitu. Tentu bukan berarti kita akhirnya tidak punya perhatian. Tapi yang kita perhatikan itu tegaknya dakwah, bukan orang per orang yang kita akhirnya menjadi sedih, menjadi repot, menjadi apa. Tegaknya dakwah. Makanya ketika akhirnya Mekah tidak lagi kondusif untuk tegaknya dakwah, Allah pilihkan tempat yang namanya Madinah. Bayangin aja. Mekah 13 tahun itu baru 89 orang. Madinah itu setahun udah masuk Islam semua. Jadi betapa cepatnya orang Madinah menerima kebaikan. Nah, alasan dari atau penegasan fala yazunka kufru karena ilaina marji'uhum wa nunabbi'uhum bima amilu. Jadi ya kalau bahasa sekarang ya kita berdakwah, kita keberatan menjalankan hidup ini. Kita lanjutkan materi. Kita sampai di hadis yang keberapa ya? 221 ya. Wajadna fi kitab al-Imam Baghawi annahu qala
Hadatsana Mutahhir bin Ali ila akhir sanad an Zaid ibn Arqam qala saharan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud qala fashtaka lidzalika ayyaman qala fatahu Jibril alaihi salam فقال إن رجلا من اليهود سحرك فعقد لك عقدا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجل خل عقده وجد ذلك خفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما أنشئت من عقال فما ذكر ذلك لليهود ولا رأى في وجهه قد. Seorang Yahudi mensihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki dari Yahudi mensihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashtaka lidzalika, maka Nabi itu sakit beberapa hari karenanya. Maka Jibril datang kepadanya dan Jibril berkata, seorang Yahudi mensihirmu, ia membuat ikatan. Membuat satu ikatan bagimu. Maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian mengeluarkan ikatan itu dan dibawa ke tempat Nabi SAW. Maka Nabi kemudian melepasnya. Dalam hal itu langsung terasa ringan. Maka Nabi SAW berdiri, faqama Rasulullah, maka Nabi berdiri, kana ma ansyita min iqal, bangkit dari beban, bangkit dari ikatan. Bangkit dari beban ya. Famadha kalau dzalika lil yahud, maka hal itu tidak disebutkan pada Yahudi dan juga tidak ra'au fi wajhi qad, dan tidak melihatnya selamanya. Oke, ini cerita ini melengkapi kisah yang hadis di atas ya, dua hadis di atas. Kejadiannya ini saling melengkapi karena para ulama mengatakan kejadian Nabi disihir ini satu kejadian. Kalau di hadis yang sana kan sebentar. Kalau di sini Nabi sakit beberapa hari. Nah, ini masih mungkin dampaknya bisa beberapa hari. Dan kalau di atas disebutkan Nabi seakan-akan berbuat padahal tidak berbuat. Kalau di sini dikatakan Nabi sakit, itu ya sakitnya itu. Terus kalau di sini tidak disebutkan di sumur mana, nah ini disebutkan dikeluarkan dari sihirnya itu. Dan Nabi kemudian melepasnya sendiri. Nah, ini namanya riwayat yang berbeda yang mengarah kepada konten yang sama. Dari hadis ini menunjukkan Nabi super pemaaf. Karena Yahudi sekarang yang mensihir ini ya udah dibiarkan begitu. Ini memang kalau sudah menjadi juru dakwah atau sudah mengambil peran dakwah, kalau ditarik ke leadership, kalau sudah menjadi leader, ya memang rintangannya ya ada yang begini-begini ini. Yang benar aja dibeginikan, gimana salah. Jadi itu yang resiko, yang harus disiapkan mentalnya. Dalam meneruskan perjuangan Rasulullah atau risalah Rasulullah, ya bisa jadi kita menghadapi hal seperti ini. Tapi ya ayo kita bersikap sebagaimana Nabi bersikap. Bisa memaafkan dan seterusnya.
Sekaligus hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa orang sihirnya ini tidak mendapatkan hukuman. Nah, itu yang kemudian para ulama memang hampir semua sepakat. Tukang sihir itu tidak bisa dihukum di dunia. Dasarnya apa? Ya ini, tindakan Nabi. Dan salah satu alasannya emang nggak mudah dibuktikan. Katakan terbukti dia mensihir, terbukti ada sihir, terbukti sakit. Persoalannya siapa yang mensihir? Dia. Nah, kalau ini kan Jibril yang tahu. Jibril kasih tahu ke Rasulullah. Tapi kan dalam penetapan hukum, Jibril kan sudah selesai, gak datang ke para hakim. Kalau mau datang kan gak bisa dibuktikan siapa yang bisa melihat malaikat. Nah, sehingga para ulama mengatakan menghukum kisos terhadap pensihir itu tidak bisa dilaksanakan karena susah dibuktikan. Nah, disinilah bagi kaum muslimin, seluruh umat manusia jangan dianggap remeh. Apa saja yang tidak selesai di dunia, selesainya di akhirat. Jangan merasa selesai di dunia, nggak selesai. Dunia ini kan pengadilan ala kadarnya aja. Apalagi kalau pengadilannya nggak adil, ya udah melocot kelak di akhirat. Dan hidup kan nggak lama kan. 63 tahun itu kan nggak lama. Ya sekarang kita semua ada nggak yang ngerasa kelamaan hidup? Nggak ada yang ngerasa kelamaan hidup. Tiba-tiba udah 50, tiba-tiba mantu, tiba-tiba cucu 60, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Akhir, selesai sejarah hidupnya. Nah, dari hadis ini tadi saya katakan menjadi dasar tukang sihir tidak bisa diangkat ke kisos. Kan mestinya yang menyakiti disakiti balik. Orang sihir disihir balik gitu. Di samping tidak bisa mensihir balik karena itu haram. Yang kedua, pembuktiannya juga susah. Penetapannya susah. Nah, sehingga balasan pada orang yang sihir ini ya kelak akan semua bertumpu di akhirat. Naudzubillah gitu. Yang ketiga, ini juga menjadi pelajaran bahwa Rasul, sebagai saya sampaikan di hadis berikutnya, diberikan ujian oleh Allah sakit dari sihir. Ini adalah sama dengan ujian-ujian lain yang ditimpakan oleh Allah kepada Rasulullah. Contohnya terluka, contohnya sakit yang mendekati ajal Rasulullah itu terusir, sama ini tersihir. Gitu. Tapi semua bentuk ujian ini, termasuk sihir ini, tidak mengeluarkannya ia dari maksum, bahwa ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tindakan salah dan dari sakit yang menghinakan. Allah akan jaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat, tapi hanya ibarat, memahamkan saja. Ada
anak didik tanding, latihan. Kata gurunya, tanding aja, nggak usah normal. Nggak usah segan-segan, asli aja, biar kalian benar-benar tahu terpukul itu kayak apa, ketendang kayak apa. Dan saya juga ingin kalian mengeluarkan powerful, supaya tenaga kalian maksimal keluar. Bener, coach, atau panggilannya apa itu? Kalau di masing-masing kan ada panggilannya ya. Nah kalau nanti nendang bener sakit gimana? Tenang. Pokoknya saya jagalah. Nah, oke benar. Bak. Begitu sudah mulai terasa batasnya di tingkat tak, udah berhenti. Nah itu kata pelatihnya, aku ingin segitu. Tapi nanti kalau tanding beneran lebih lagi ya. Nah, jadi Allah izinkan Rasul sakit, tapi ya dijagain segitu aja. Nggak bisa lebih daripada itu. Sihir, sakit, Jibril datang. Nggak kemana-mana. Nah kira-kira tentu tadi itu kisah memahamkan saja sampai segitulah kira-kira, di mana akhirnya Rasul kemanusiaannya terbukti dan kenabiannya terbukti. Karena kalau nanti kenabian kemanusiaan Rasulullah itu tidak kesentuh, nanti orang berkata, ya gimana ngikut Rasul, dia kan bukan manusia. Serba salah nanti. Jadi tetap Rasul itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Yang keempat pelajarannya, di banyak kasus Ali itu selalu mendapatkan perintah khusus. Dengan bahasa lain, Ali itu diandalkan yang begini-begini ini. Pokoknya berat-berat, susah-susah, itu Ali. Gitu. Makanya pantas Ali bin Abi Thalib punya tempat yang mulia di sisi Rasulullah. Dinikahkan dengan putri tercintanya, Sayyidatu Ahlil Jannah. Seorang ratunya ya, atau putri ratu, putrinya penduduk surga. Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah dan sangat disayangi Rasulullah. Wajahnya mirip, jalannya mirip, sifatnya mirip dengan Rasulullah SAW. Fatimah Az-Zahra dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, dan ia orang yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib ini satu sisi ia mantunya, tapi satu sisi kan ponakan Rasulullah yang sudah dekat dengan Rasulullah. Jadi perlakuan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib memang di antara dua perlakuan ini. Satu sisi ia ponakan yang dari kecil sudah di tempat Nabi. Satu sisi dia mantu. Jadi suatu ketika Rasul datang ke rumah Fatimah. Dan rumah Fatimah itu kan 4 rumah dari rumah Rasul. Maksudnya rumah Fatimah itu di satu jajaran rumah istri Rasulullah gitu. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, rumah Fatimah itu yang kelima dari rumahnya Aisyah. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan dia dapati Ali nggak ada di rumah. Rasul menangkap ada sesuatu di antara mereka berdua ini. Tapi langsung menuju masjid. Ya, masjidnya kan di depannya langsung.
Terus ternyata Ali itu tidur di masjid, di atas tanah itu. Kata Rasulullah, "Kum ya Abu Turab, bangkitlah hai bapaknya tanah." Jadi karena ini ponakan dan muda, jadi memang menjadi andalan Rasulullah untuk kayak gini-gini. Oh, yang sulit-sulit kayak gini, yang berat-berat, kasih Ali. Kelar insya Allah. Gitu. Dan Ali bin Abi Thalib sudah mendapatkan pernyataan dari Nabi bahwa Allah dan Rasul mencintainya dan ia mencintai Allah dan Rasul. Radhiyallahu ta'ala. Ini yang tipe anak muda yang bisa diandalkan. Di dalam dakwah butuh anak muda yang bisa diandalkan. Yang begini-begini ini. Kalau yang tua kan udah tua ya repot. Cari yang susah-susah begini. Ini kan kalau melihat kisah di atasnya kan ikatannya adanya di sumur. Ya, turun sumur. Nyari ngambil sihir, bayangin aja. Kalau nggak berani, kalau penakut berani nyentuh sihir. Ntar kalau ke sihir gimana? Itu mah bukan pertanyaan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali sering dapat tugas-tugas berat kayak begini. Nah, pelajarannya di dalam dakwah perlu anak muda yang sanggup menanggung beban tugas berat. Khusus ini. Ali pernah disuruh berada di tempat Rasulullah waktu hijrah. Ali disuruh menyampaikan amanah-amanah. Akhirnya Ali hijrah terakhir. Sendirian. Ali mimpin perang Khaybar. Ali disuruh mengambil surat yang diantar seorang wanita menuju Mekah tentang masalah Fathu Makkah. Sendirian. Ngejar orang di padang pasir. Bayangin aja. Dan banyak sekali tugas-tugas khusus Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi memang karena sekaligus dia ponakan keluarga Nabi, hal-hal yang khusus memang akhirnya adanya Ali. Contohnya yang memapah Rasulullah dari tempat Maimunah ke Aisyah, waktu Rasulullah ingin pindah ke Aisyah waktu sakitnya, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di samping ada Ibnu Abbas atau Fadl Ibn Abbas. Demikian juga yang memapah Rasulullah dari rumahnya menuju masjid, itu juga Ali bin Abi Thalib. Termasuk yang memandikan Rasulullah waktu Rasul wafat, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Yang masuk ke liang lahat untuk menempatkan Nabi di tempat mulia, peristirahatan terakhirnya adalah salah satunya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi memang Ali bin Abi Thalib punya sejarah khusus dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena pernah satu rumah dengan Rasulullah waktu Rasul diasuh oleh Abu Talib. Saat itu Rasul lebih disayangi daripada anak-anak Abu Talib yang banyak itu, tapi Ali tidak kenapa-kenapa. Ali menerima perlakuan itu karena tahu pamannya ini berarti ya, kok pamannya? Berarti kakak ya? Bukan ponakan Ali bin Abi Thalib ya. Ali berarti itu sepupunya Rasulullah ya. Sepupunya Rasulullah berarti. Sepupunya Rasulullah SAW. Karena anak pamannya, bukan ponakan berarti ya. Ia adalah sepupu Rasulullah SAW. Nah, karena tahu sepupunya ini akan jadi orang besar, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Betul? Ada Ustadz dari Bapak Khairul Aslam.
Pertanyaannya, bagaimana kita membentengi diri dari kejahatan sihir dan semacamnya? Ya, yang pertama, benteng pertama itu adalah adaul faraid wajtinabul manahi. Laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Perintah Allah itu ya kayak sholat, kayak puasa. Karena dari situ nanti dapat karunia penjagaan dari Allah. Ya, biar kita dijaga sama Allah. Kalau kita taat, insya Allah dijaga oleh Allah. Ada istilah sihir itu nggak tembus ke orang soleh, kadang gitu. Ini kok Nabi kok sampai ini sebagai contoh aja. Kalau ada apa-apa begini, Nabi itu kan model. Jadi seluruh kemungkinan yang menimpa umat manusia itu ditimpakan ke Rasulullah. Sehingga sikapnya begini loh, ada apa-apa. Yang kedua, membaca doa-doa Hisnul Muslim, bentengnya seorang Muslim. Yang ketiga, ya benteng Muslim ini banyak sekali. Tapi yang terkenal namanya doa-doa ma'thurat, baik pagi atau sore hari. Itu salah satu doa yang secara khusus terhadap masalah sihir ini ada mu'awwidhatain ya, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Ada atasnya qul huwallahu ahad. Terus ada lagi qul ya kafirun, termasuk dalamnya ada ayat kursi. Itu adalah ayat yang punya fadilah khusus terhadap benteng dari sihir. Termasuk ada akhirnya surat Baqarah. Jadi ada di dalam doa ma'thurat itu kan ada akhirnya surat Baqarah dibaca, ayat kursi dibaca, qul ya kafirun dibaca, kulhu dibaca, mu'awwidhatain dibaca, plus doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian juga bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Juga ada doa afina fi ajsadina, afina fi asma'ina, afina fi absarina. Ini adalah doa-doa yang insya Allah selamat dari sihir. Secara khusus, kalau memang ada situasi yang mengkhawatirkan ada sihir dan lain sebagainya, maka perlu dibaca surat Baqarah secara utuh dari awal sampai akhir. Tapi kalau situasi normal cukup ma'thurat. Tapi kalau situasi agak nggak normal, Al-Baqarah utuh dibaca dari awal sampai akhir ya. Insya Allah nanti selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan sebab tugas-tugas khusus itu lalu Syiah mengagungkannya? Mungkin ini untuk Syedina Ali ya. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib memang punya tempat yang sangat mulia. Tentu kemuliaan Ali ya pada tempatnya, kemuliaan Abu Bakar ada tempatnya, kemuliaan Umar ada tempatnya, dan sahabat lain yang tidak sebut menjadi Khalifah Arba ada tempatnya. Nah, kemuliaan-kemuliaan mereka yang mulia ini tidak pernah boleh menjadi sebab pengkultusannya. Ya orang mulia aja. Nah, kalau orang Syiah kemudian menempatkan Ali melebihi proporsionalnya, ya itulah masalahnya Syiah. Gitu. Sehingga akhirnya menjadi kemana-mana. Bahwa Ali punya kemuliaan dia, tapi kan tetap Rasulullah Muhammad. Dan Rasul telah memberikan isyarat tentang
Abu Bakar yang nanti akan menggantikannya, dan lain sebagainya. Pada saat Ali bin Abi Thalib punya tugas khusus, Abu Bakar punya kedekatan khusus yang menemani di Gua Hira, di Gua Thur, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi istilahnya jangan lebay lah, berlebihan. Mencintai Ali boleh, tapi jangan berlebihan. Apa-apa itu kalau berlebihan, meskipun baik jadi buruk. Apalagi sampai ekstrim. Sampai menolak hadis selain Ahlul Bait. Ya aneh. Jelas-jelas Abu Bakar dinyatakan Nabi sebagai ahli surga. Jelas. Utsman termasuk. Mereka sahabat-sahabat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana perbandingan kedudukan Abu Bakar dengan Ali? Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki yang paling ia cintai adalah Abu Bakar. Iya. Jadi di konteks ini tentu ya akhirnya ulama Ahlussunnah mengatakan orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Tapi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih perlu diskusi panjang. Tidak urut begitu. Dan juga tidak perlu juga terlalu dibanding-bandingkan. Umar sama Ali muliaan mana? Nggak usah kayak gitu. Itu juga beragamanya aneh. Ngapain banding-bandingin? Tapi yang jelas, yang telah disepakati oleh ulama Ahlussunnah, yang tahu orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Sehingga ia dipilih menjadi khalifah persis setelah Rasulullah SAW, karena beberapa keutamaan Abu Bakar ada di Abu Bakar. Contohnya, pintu menuju masjid itu yang dibuka pintunya Abu Bakar. Nah, pintunya Ali di mana? Nah, pintunya Ali ikut pintunya Rasulullah. Itu yang orang salah ya. Umar pakai pintu umum. Utsman pintu umum. Nah, kalau Ali ikut pintunya Rasulullah. Kenapa? Ya kan dia satu komplek dengan rumahnya Rasulullah. Jadi Ali kenapa? Ya itu kan bersama putrinya. Jadi kalau ditanya itu kira-kira gitu. Tapi setelah bahasan Abu Bakar, setelahnya nggak perlu diteruskan. Di antara mereka muliaan siapa? Alah repot, nggak usah bahas itu. Yang jelas mereka min ashabi Rasulullah, sahabat Rasulullah yang mulia dan dekat dengan Rasulullah. Semuanya dekat dengan Nabi, punya cerita khusus dengan Nabi, dan min ahlil jannah semua. Masya Allah. Fadal. Salah satu yang menarik kisah Utsman bin Affan kan. Biasanya kan Ali dihadapkan sama Utsman bin Affan. Kenapa? Ya karena Muawiyah itu dari kabilahnya Utsman, dari Bani Umayyah kan. Utsman terkadang kan Masya Allah oleh orang Syiah Paul dibencinya. Padahal saat Utsman itu di demo, ini Masya Allah, mulia sekali. Datang Abu Hurairah kalau nggak salah. Ya Khalifah, izinkan kami menjagamu. Kata Utsman, tidak usah. Mereka tidak menginginkan kalian, mereka menginginkanku. Nah, artinya Utsman sudah punya firasat, mereka bermaksud buruk dengan Utsman bin Affan. Lagian tadi malam, lo bayangin. Saya telah mimpi bertemu Rasul. Saya duduk bersama Rasul, Abu Bakar, dan Umar di surga. Lo bayangin aja. Nah gini kan. Terus akhirnya malamnya terbunuh. Orang kok membunuh orang-orang yang sangat dicintai Rasulullah. Naudzubillah dosanya itu.
Bagaimana tidak mulia? Utsman dinikahkan dengan putri Nabi sampai 2 kali. Meninggal yang pertama, dinikahkan lagi dengan yang kedua. Ummi Kulthum dan Ruqayyah. Diambil mantu kok sama Rasulullah. Gimana nggak mulia? Berarti kan orang pilihan sekali ya. Nggak main-main. Nah itu contohnya. Fadal. Nah, sekarang Ustadz, atas jawabannya pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya pernah dengar kalau kisah Rasul di sihir ini adalah asbabun nuzul surah An-Nas dan Al-Falaq. Apakah betul demikian? Dari kisah ini diceritakan bahwa Rasul bisa sehat setelah membaca 2 kul ini. Tapi kalau sekarang orang yang kena sihir kenapa tidak bisa sembuh hanya dengan membaca ayat ini ya? Tapi harus dengan bantuan orang yang lebih berilmu atau ustadz. Ya itu benar tuh. Dari kisah ini turun surat itu. Nah pertanyaannya, kalau Rasul sembuh, kenapa kita nggak sembuh? Itu seperti, tapi ini kisah ya. Diriwayatkan, sahih tidaknya bisa dicek. Tentang Imam Malik, suatu ketika Imam Malik itu melempar sendal, terbang sendalnya. Tapi ini sahih tidak dicek ya. Ini hanya kisah aja. Akhirnya oleh orang lain diterbangkan, nggak terbang. Jadi bacaannya bisa sama, hasilnya bisa beda. Kenapa? Karena posisi orang itu sisi Allah itu beda-beda. Jadi yang paling berpengaruh bukan bacaan. Apa itu? Keputusan Allah. Jadi waktu itu Imam Malik cuma bismillah, terbang tuh. Ini ngomong bismillah nggak terbang. Jadi beritanya, ya kalau kekasih Allah, yang ngomong bismillah jadi perkara. Tapi kalau bukan siapa-siapa di sisi Allah, ya mungkin perlu kerja lebih keras lah. Jadi ya kalau kemudian kita berdoa kok belum kabul, udah baca kulu Ustaz, jinnya nggak keluar-keluar. Ya mungkin kata jinnya, ya masa sesama setan musir, mungkin gitu, jadi nggak enak. Perlu ada orang yang agak berbeda. Itu kejadian betul itu, tapi konteksnya ya kerasukan jin ya. Ada orang peruqyah pas baca surat ayat kursi, itu jinnya ngikutin. Sampai ngeledek gitu. Wah ini mas sebenarnya jinnya tahu. Peruqyahnya ini selevel sama jinnya. Ya lo juga begitu, masa ngusir gue gitu kan. Sesama setan tidak boleh saling mengusir gitu kali anunya. Karena ada setan dari jin, ada setan dari manusia kan. Nah, baru bisa jadi oleh orang tertentu diomongin, ya jin, bismillah, aku minta kepadamu keluar ya, cari tempat yang lain. Siap Ustadz. Oh, langsung ngomong, pergi dia. Ini memang kemuliaan orang di sisi Allah beda-beda dan ya kita tidak tahu siapa di antara kita semua yang paling mulia si Allah SWT. Karena dohirnya orang tidak bisa dilihat. Dan bisa jadi orang yang tadi ruqyah tidak dikabulkan, tidak serta-merta dia tidak lebih buruk daripada yang dikabulkan ruqyahnya. Itu hanya tanda-tanda aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin bisa ada pertanyaan lagi langsung live atau bisa chat. Kalau enggak, kita lanjut. Nah, Ustaz. Lanjut. Ada sisa waktu 12 menit. Nah, Ustaz. Belum, Pak. An Aisyah radhiyallahu Tafadhal. ta'ala annal yahud atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang Yahudi mendatangi Nabi
SAW. Sejumlah Yahudi mendatangi Nabi SAW. Faqalu assalamualaikum. Mereka berkata assalamualaikum, yakni bukan assalam tapi assam, yakni bisa ya racun menimpamu, semoga menimpamu yakni hai Muhammad. Qala wa'alaikum. Kata Nabi wa'alaikum, dan kepadamu. Qala Aisyah. Maka Aisyah menjawab, assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Aisyah gak terima ini. Assalamualaikum, semoga sam itu bisa racun, bisa mati, maknanya sampai kematian menimpamu. Semoga Allah melaknatimu, murka padamu. Ditambahin 2. Faqala Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Kalau sekarang, slow ya Aisyah. Mahlan itu sebentar ya Aisyah. Mahlan. Pokoknya slow. Mahal itu mana memang slow. Yang oleh anak sekarang namanya Wallace ya. Alaiki birrifq. Engkau ini harus lembut. Wa iyyaka wal 'unfi wal fuhsh. Kamu harus hindari kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak bagus. Qalat lam tasma' ma qalu, kata Aisyah. Aisyah itu kan orangnya kritis sekali dan berani ya. Sedikit orang cantik yang berani. Nah, ini satu-satunya termasuk yang cantik berani ini Aisyah. Kan orang cantik rata-rata kan orang cantik, anak orang hebat, istri orang hebat. Kan biasanya ya udah kecantikan gitu kan biasanya. Akhirnya penakut, maunya beres, nggak mau repot. Aisyah ini enggak. Super cantik, anak orang hebat, istri orang hebat, beraninya tak terkira. Lembut tapi berani gitu. Abu Bakar itu kan lembut tapi berani. Nyalinya itu tinggi. Gitu. Aisyah ini ngikuti jejak ayahnya. Apalagi dididik Rasulullah SAW. Kata Aisyah, qalat, lam tasma' ma qalu, engkau tidak mendengar yang mereka katakan ya Rasulullah? Qala, awalam tasma'i ma qultu? Apakah aku tidak dengar yang saya katakan? Radadtu alaihim fayustajabu li fihim. Saya membalas mereka dan doaku dikabulkan. Wala yustajabu lahum fiyya, dan doanya enggak dikabulkan untukku. Tapi jamnya Nabi kan ya penjelasannya. Yahudi ngomong buruk ke Rasul. Assalamualaikum. Kira-kira ya Rasul, semoga mati kau ya Muhammad. Enak-enak lewat ngomong begitu. Nabi jawabnya slow banget. Wa'alaik, ya kamu juga, kan gitu kan. Kalau wa'alaikum kalau terjemahkan kan engkau juga. Gitu. Tapi ya tetap slow. Aisyah dengar, assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Kematian atasmu, laknat atasmu, murka Allah atasmu. Nabi melarangnya dan suruh slow, suruh relax, suruh lembut, tetap lembut. Ketika Aisyah bertanya mengkritisi, Rasul memberikan jawaban yang simpel sekali. Apakah kau juga tidak dengar yang saya katakan? Oh, wa'alaik, udah dijawab. Tapi kan kalimatnya positif, nggak ada kalimat negatifnya. Dan Rasul mengatakan, doaku atas mereka dikabulkan, doanya mereka atasku tidak dikabulkan. Pelajaran pertama. Ketika mendapatkan provokasi buruk, slow aja. Nah, ini Rasulullah. Ketika ada provokasi buruk, slow aja. Tetap lembut,
tetap rileks. Sebagaimana contoh Rasul, tidak usah terpancing langsung. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja. Itu yang saya sering sebutkan, profil Nabi itu memang elegan sekali. Dan kalau kita tarik ke leadership itu, leader-leader besar itu ngikuti Rasulullah begini. Memang slow. Bukan meledak-ledak gayanya. Karena meledak-ledak itu bahaya. Tapi slow, tegas, pasti, rileks gitu. Marah terukur. Itu sikap Rasulullah. Yang kedua pelajarannya, menghindari kata-kata buruk. Meskipun diprovokasi buruk, tetap menghindari kata-kata buruk. Nabi tidak menggunakan waalaikumsalam, tapi waalaikum saja. Dihindari kata waalaikumsalam. Padahal salamnya itu assalamualaikum. Tapi waalaikum. Menghindari kata buruk. Ini juga butuh kecerdasan emosi ya. Supaya kita bisa kelola emosi. Yang ketiga pelajarannya, boleh orang itu ketika mendapatkan provokasi buruk atau mendapatkan salam buruk, dijawab dengan keburukan juga. Tapi jawabnya itu tanpa ada perkataan buruk. Jadi assalamualaikum, jawabnya waalaikum. Katanya positif, tapi balik juga ke situ. Ini namanya kecerdasan bersikap dan kecerdasan memilih kata. Balik juga. Dan itu jauh lebih piawai dan elegan. Kalau diterjemahkan ya, assalamualaikum kan, Muhammad, mati kau. Jawabannya, engkau juga, bukan, kau juga mati. Jadi itu real elegan sekali. Boleh menjawab. Itu sikap yang elegan begini perlu kita tiru. Yakni bagus, tidak kepancing berkata kotor, buruk, tapi sampai ke sasarannya. Makanya kata Nabi, awala tasma'i ma qultu, kau juga tidak dengar, kan sudah jawab waalaikum. Karena Aisyah ini gregetan. Nabi digituin kok tenang saja waalaikum. Dipikir waalaikum itu tidak nyampe ke mereka. Aisyah, assalamualaikum, langsung ditegesin itu. Wala anakumullah, ditambahin sekalian. Tapi Rasulullah memilih waalaikum. Dan Rasul juga menyuruh Aisyah untuk arifq, yakni tidak mengeluarkan kata-kata yang keras seperti itu. Masya Allah, mulianya Rasulullah ya. Tapi kemuliaan ini harus dijaga, kita ikuti, dan harus sesuai dengan kemuliaan Rasulullah. Jangan sampai bersikap mulia ini akhirnya karena salah membawakannya menjadi kelemahan dan kehinaan malahan. Nah, makanya saya sering katakan, mengikuti akhlak Nabi ini perlu pemahaman yang pas. Karena kalau tidak pas, bisa bukan salah ngikutinya, tapi salah ngikutinya itu nggak pas. Sehingga akhirnya suasananya menjadi tidak kondusif. Kayak tadi memaafkan, tapi akhirnya malah ada pelecehan. Nah ini perlu penyikapan yang lebih tepat lagi. Karena Nabi itu sikapnya mulia semua, tapi ujungnya mulia semua. Nah, sehingga di konteks kayak gini ini perlu
pemahaman yang lebih utuh. Nomor 4, menunjukkan bagaimana Rasulullah itu dekat sekali dengan keluarganya, salatnya Aisyah, di mana hal seperti ini bisa didialogkan dengan sangat terbuka. Aisyah juga tidak segan bersikap normal, Rasulullah yang mendidik Aisyah. Dan bisa jadi kejadian ini pas di tempat Aisyah, bisa jadi. Pas Rasul bersama Aisyah, orang Yahudi datang, bisa jadi. Nah, sehingga akhirnya Aisyah ikut terlibat di dalam respon samnya Yahudi. Mungkin demikian, kalau ada pertanyaan persilahkan. Masih ada 3 menit. Nah, Ustaz ada. Betul. Assalamualaikum, Afwan Pak Ustadz, bahwa perbuatan syirik, perdukunan, persantetan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pertanyaan saya, mengapa di Nusantara saat ini malah sudah dibentuk Persatuan Dukun Indonesia? Dan para ulama, terutama MUI, belum nampak ada yang menegur, mengingatkan hal ini. Terus disambung lagi, pada masa Rasul dan para sahabat, bagaimana praktek perdukunan pada saat itu? Dan bagaimana sikap Rasul dan para sahabat dengan praktek-praktek dukun sihir tersebut ya? Iya. Seperti itu, Ustaz. Ya, sihir termasuk tindakan kufur. Kalau kemudian sekarang ada yang mau menghidupkan kembali, ya itu sangat disesalkan. Kalau kenapa kok mereka bikin kayak gitu? Ya namanya dukun. Ya kalau dukun ya nggak mungkin bikin persatuan sepak bola lah. Ya bikin persatuannya dukun. Nah kalau dukun bikin persatuan taubat nasional, ya nggak jadi dukun akhirnya dianya. Ya ini memang salah satu yang disesalkan. Karena betapa Islam yang sudah syiar bertahun-tahun ini tidak juga bisa masuk ke relung para dukun untuk taubat, berhenti dari praktek perdukunan. Kalau sudah sedemikian syiarnya Islam kok masih malah kembali ke zaman lama. Memang satu sisi ada sebagian orang yang Islamnya setengah hati, Muslim tapi masih punya praktek kayak gitu. Satu sisi secara nasional dan global orang ingin melakukan tindakan semerdeka-merdekanya. Gitu. Jadi kebebasan yang akhirnya kebablasan atas nama apapun, termasuk ingin menghidupkan budaya-budaya lama yang sudah mati. Ketika orang sudah mulai baik agamanya, sebagiannya mungkin tidak nyaman. Ya kalau MUI tidak negur, ya Ibu perlu disampaikan ke MUI supaya bersikap MUI-nya. Gitu. Tadi yang bertanya nggak apa-apa, datang aja ke Matraman, disampaikan. Saya sebagai masyarakat memohon MUI mengambil sikap tegas terhadap praktek perdukunan yang mulai muncul kembali. Gitu kira-kira. Itu nanti biar diolah sama MUI, semoga nanti bisa mengeluarkan fatwa atau himbauan atau apapun namanya. Itu mungkin solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair kepada Ustadz Muhsinin atas kajian. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Marilah kajian kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.